Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila oleh kelompok 11. Yang pertama ada hakikat demokrasi, lalu yang kedua ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga membangun kehidupan yang demokrasi. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi dilihat dari titik beratnya perhatiannya. 1. Demokrasi formal. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material. Demokrasi yang dititik beratkan pada upaya dalam bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan, kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi dilihat dari ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi berdasarkan kebebasan atau individual. Demokrasi berdasarkan dari pandangan kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawarahan untuk menentukan kebijaksanaan umum, negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan dengan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. 6. Demokrasi dengan HAM. 7. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokrasi. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapat secara adil. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Beberapa cara untuk menjalankan kehidupan yang demokrasi. A. Membiasakan diri membuat sesuatu dengan aturan hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. C. Membiasakan diri untuk bertindak demokrasi dalam segala hal. D. Menggunakan kebebasan dengan cara tanggung jawab. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama ada sistem hukum di Indonesia, lalu yang kedua mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Suatu hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat,
menjamin ketertiban, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi penuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Hukum berdasarkan sumbernya, contohnya seperti hukum undang-undang, hukum kebiasaan. Berdasarkan tempat berlakunya, seperti hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan terbentuknya, seperti hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya, seperti ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum seperti hukum negatif. Dan terakhir ada berdasarkan cara mempertahankannya, contohnya seperti hukum material dan hukum formal. Tujuan hukum. Dengan adanya suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan. 4. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat mencapai ketertiban di negara tersebut. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Pertama, makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada dasar hukum lembaga peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan seperti Pancasila, terutama sila kelima, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2 dan 3, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan yang terbagi menjadi kompetisi relatif dan kompetensi absolut. 4. Perangkat lembaga keadilan. Perangkat lembaga keadilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 5. Tingkat lembaga peradilan. Adapun tingkat lembaga peradilan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Yang kedua adalah pengadilan tingkat kedua. Yang ketiga adalah kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Peran lembaga keadilan. Peran lembaga keadilan di lingkungan peradilan umum yaitu berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana. Peran lembaga keadilan lingkungan peradilan agama seperti berperan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat antara orang-orang beragama. Peran lembaga keadilan di peradilan militer seperti berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam melaksanakan hukum pidana. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 1. Perilaku sesuai dengan hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, tidak menyinggung orang lain. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dapat disebabkan hal-hal berikut. 1. Pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.